Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan saya Miratun Salihah, mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum itu jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan komen YouTube channel saya. Terima kasih. Nah, sebelum itu langsung saja kita masuk pada materi kita pada kali ini. Materi yang kita bahas adalah masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi timbul karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, maka dari itu kita akan membahas masalah pokok ekonomi itu dari dua sisi. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik, yang kedua tentang masalah pokok ekonomi modern. Tidak hanya di situ, kita akan membahas juga tentang teori ekonomi atau sistem ekonomi yang diterapkan oleh beberapa negara. Nah, yang pertama ada tradisional, yang kedua ada komando, yang ketiga ada ribelat, yang keempat ada campuran. Nah, kita akan membahas juga tentang sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik itu kita akan membahas yang pertama tentang masalah produksi. Nah, sama-sama kita lihat bahwasanya pengertian dari produksi itu adalah dalam memenuhi kebutuhan manusia seperti barang dan jasa harus disediakan gitu. Nah, untuk mencapai tujuannya itu adalah produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Untuk memenuhi permintaan dari konsumen tersebut, produsen harus mengetahui apa jenis barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Setelah kita mengetahui apa saja kebutuhan berupa barang ataupun jasa oleh konsumen kita harus mengetahui apakah barang dan jasa itu dikonsumsi oleh produsen. Nah, kita lihat pengertiannya itu. Setelah barang dan jasa sampai ke konsumen, pertanyaan selanjutnya pertanyaannya adalah apakah konsumen akan mengkonsumsi barang karena harga tidak terjangkau, contohnya gitu. Nah, hal ini adalah harus dijawab oleh pabrikan atau produsen itu tadi sebagai bahan atau jasa yang akan diproduksi nanti gitu. Nah, di sisi lain sebagai konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan untuk membeli produk berupa barang atau jasa yang disediakan tersebut. Nah, poinnya adalah dari sisi konsumsi ini adalah bagaimana produsen menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, dan konsumen itu sendiri harus menyediakan atau meningkatkan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa tadi gitu. Selanjutnya yang ketiga ada distribusi. Nah, distribusi itu adalah berhubungan dengan bagaimana barang atau jasa tersebut sampai ke konsumennya gitu. Nah, kita lihat definisinya ya. Distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen sehingga produk tersebut bisa digunakan oleh konsumen. Nah, inti dari distribusi ini adalah agar produk yang dihasilkan oleh produsen tadi tersebar luas untuk menjangkau konsumen. Nah, setelah itu produk dipasarkan dan dijual oleh konsumen lalu dikonsumsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah pokok ekonomi dari sisi modern. Nah, dalam masalah pokok ekonomi modern ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, pertanyaan itu ada 3, yakni what, how, dan for whom. Nah, kita masuk pada poin pertama. Nah, poin pertama itu adalah what, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan apa. Nah, kita harus tahu dulu apa sih barang dan jasa yang akan kita produksi gitu. Apa barang dan jasa kita produksi, berapa banyak yang harus kita produksi gitu. Agar kita tuh bisa mentargetkan apakah barang ini akan terjual atau terjangkau atau tidaknya oleh konsumen kita gitu. Selanjutnya ada how. Nah, how ini adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini berkaitan dengan cara memproduksi dari barang ataupun jasa yang akan kita sediakan atau yang disediakan oleh produsen. Yang ketiga ada for whom atau untuk siapa. Nah, kita tuh dalam memproduksi barang itu harus mengetahui
sasaran dari produk atau jasa ini gitu. Dengan mengetahui sasaran kita atau untuk siapa barang ini akan meningkatkan dan tahu arah bagaimana barang itu tersebut. Jika sasaran kita itu tepat, maka akan mudah memperoleh pendapatan. Jika sasaran kita itu kurang pas, maka kita harus menggali lagi apakah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, saat ini kita membahas tentang sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi diartikan sebagai suatu cara mengatur dan mengelola aktivitas ekonomi yang diterapkan oleh lapisan masyarakat gitu. Nah, sistem ekonomi itu sendiri ada 4 nih. Yang pertama ada tradisional, yang kedua ada komando, yang ketiga ada regular, yang keempat ada campuran. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini mungkin ada beberapa negara yang tidak menerapkannya lagi. Nah, mungkin ada beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional ini. Karena sistem ekonomi tradisional ini caranya itu kurang tepat di zaman kita yang serba teknologi ini. Nah, kita masuk sebentar. Untuk memahami suatu sistem ekonomi ini, kita akan melihat tentang dari sisi ciri-ciri atau karakteristik, yang kedua kelebihan, yang ketiga ada kekurangan. Nah, kita masuk pada poin pertama, yakni ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah tidak fokus dengan teknologi. Maksudnya adalah dalam sistem ekonomi tradisional ini, sistem ekonomi itu tidak atau belum tersentuh oleh teknologi gitu. Yang kedua ada lebih menguntungkan kepada sumber daya alam. Nah, di mana sistem ekonomi tradisional ini lebih menggunakan sumber daya alam daripada menggunakan teknologi gitu. Sedangkan apabila kita kaitkan dengan zaman sekarang, apabila tidak ada teknologi, itu akan menyulitkan kita dalam melakukan apapun. Ciri-ciri yang ketiga adalah kurang dinamis. Yang keempat ada tidak ada pembagian kerja. Nah, dalam sistem tradisional ini tidak ada pembagian kerjanya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional ini terdapat beberapa poin kelebihannya adalah kekeluargaan. Karena dalam sistem ekonomi ini, dimana sistem keluarganya itu lebih dikuatkan gitu, karena banyak dalam ekonomi itu lebih mendekatkan pada sistem kekerabatan atau sistem darahnya gitu. Yang kedua ada jarang adanya kecurangan. Nah, kita balik lagi ke poin pertama, di mana sistem yang kelebihannya adalah kekeluargaan. Jadi apabila dalam sistem perekonomian itu tersebut hanya melibatkan orang-orang di sekitarnya tanpa melibatkan pihak lain, maka kecurangan itu dapat diminimalisir. Yang ketiga ada kesenjangan ekonominya rendah. Yang keempat adanya pemerintah hanya pemerhati. Maksudnya adalah pemerintah tidak ikut campur dengan bagaimana sistem ekonomi diterapkan, bagaimana caranya, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana konsumsinya atau barang dan jasa yang akan diperoleh, itu pemerintah tidak ikut campur gitu. Selanjutnya kita melihat pada sistem kekurangan. Nah, yang namanya suatu sistem itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kita bahas tentang kekurangannya lagi. Nah, dari sisi kekurangannya itu adalah prediksi kuantitas dan kualitas itu sulit, karena itu tadi ciri-cirinya itu adalah lebih bergantung pada sumber daya alam gitu, tanpa pengolahan dengan teknologi. Padahal kita tuh tahu kan bagaimana sih manfaat teknologi dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada efektivitas kerja rendah. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi lambat, karena itu tadi tidak menggunakan teknologi. Selanjutnya kita bahas tentang sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando itu lebih mudahnya kita memahami adanya yang mengomandoi kita gitu, adanya yang lebih tinggi. Nah, ciri-cirinya adalah semua aktivitas ekonomi seperti distribusi, produksi, penetapan harga diatur oleh pemerintah. Nah, dari hal ini semuanya itu diatur oleh pemerintah. Apa sih produk yang harus yang harus dibuat, bagaimana pendistribusiannya, penetapan harga, konsumsinya.
Selanjutnya, ciri-cirinya adalah pemerintah tidak mengakui hak milik masyarakat, hak milik usaha masyarakat gitu. Karena semuanya itu dikomandoi oleh pemerintah, sehingga kreativitas masyarakat itu juga rendah jadinya. Ya. Selanjutnya ada semua peralatan produksi dipegang oleh negara. Nah, kita lihat dari sisi kelebihannya. Nah, mudah diatasi ketika terjadinya masalah, karena sistem ekonomi kan diatur oleh negara gitu. Jadi apapun masalahnya nanti, maka negara akan menyelesaikannya tanpa campur tangan oleh masyarakat. Yang kedua, tidak terjadinya kesenjangan. Nah, karena itu tadi ada yang mengomandoi karena pemerintah itu telah mengatur segalanya gitu. Jadi tidak ada terjadinya kesenjangan. Yang ketiga, mudah dikontrol. Nah, mudah dikontrol ini maksudnya adalah karena yang memegang kendalinya itu cuma satu, itu pemerintahnya gitu. Jadi bagaimana itu tadi, produksi, distribusi, penetapan harga dan konsumsi itu oleh negara. Maka apapun masalahnya, maka mudah dikontrol. Selanjutnya, sisi kekurangan. Yang pertama adalah hak individu dibatasi. Nah, karena itu tadi lah, dari pengertiannya saja sistem ekonomi komando, maka apapun itu diatur oleh negara. Bagaimana produksinya, distribusi, penetapan harga, maka hak individu itu tidak diakui. Nah, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena semua itu diatur oleh negara. Jadi sistem pertumbuhan ekonomi itu cukup lambat gitu. Misalkannya negara itu tidak tersentuh atau membatasi kreativitas dari masyarakatnya, maka ekonomi itu cenderung lambat karena semua itu serba diatur gitu. Yang ketiga ada sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahannya. Maksudnya adalah bagaimana pemerintahannya itu, apakah memiliki kreativitas ataupun masih kurang kreatif, maka bagaimana pemerintahnya itu tergantung terhadap pasarnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini adalah lebih cenderung ke kebebasan dari masyarakatnya dalam menerapkan sistem ekonomi atau menjalankan ekonominya. Sistem ekonomi liberal ini dapat kita lihat di negara-negara seperti negara di Amerika Serikat, di mana negara federal seperti Amerika itu menerapkan sistem ekonomi liberal. Masyarakatnya itu bebas dalam menjalankan perekonomiannya. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama dari sistem ekonomi liberal ini adalah setiap individu bebas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, individu itu bebas dalam menetapkan bagaimana produksi, penetapan harga, dan bagaimana distribusinya itu ke konsumen. Jadi bebas, itu semua itu tergantung ke masyarakatnya. Yang kedua ada masyarakat bebas dalam memiliki barang modal. Nah, dalam hal ini bebas gitu, masyarakat boleh memiliki barang modalnya. Jadi modalnya itu tidak terpautkan ke negara. Selanjutnya ada perekonomian dijalankan secara bebas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah bebas gitu. Dalam memahami sistem ekonomi liberal ini, kita tuh memahami bebas. Jadi masyarakat itu bebas dalam melakukan ekonominya gitu, untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Selanjutnya ada kelebihan. Berbicara tentang kelebihan ini, nah ada banyak, kalau menurut pendapat saya itu ada banyak kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini, karena hak kebebasan individu itu diakui gitu. Jadi terciptanya masyarakat yang kreatif, menciptakan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi. Dengan kebebasan masyarakat ini untuk menjalankan ekonominya, maka tiap individu itu akan lebih cenderung kompetitif gitu untuk memperbaiki kuantitas dari barang dan jasa yang diproduksinya gitu.
Selanjutnya persaingan yang tinggi. Nah, hal ini juga menjadi kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini, karena persaingan tiap produsen itu kan tinggi, karena mereka itu cenderung untuk menggait konsumen untuk menciptakan barang-barang yang berkualitas tentunya. Selanjutnya kekurangan. Nah, dalam hal ini nggak selamanya sistem ekonomi liberal ini memiliki kelebihan yang banyak. Nah, tentunya ada sisi kekurangannya. Yang pertama adalah memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Nah, dengan kebebasan tadi dan tidak ada kontrolnya dari pemerintah, tentu hal ini akan berdampak pada persaingan yang tidak sehat antar produsen dan pedagang dari sistem ekonomi liberal ini. Nah, selanjutnya terjadi ketimpangan sosial. Nah, kita kembali lagi pada ciri-ciri tadi, di mana masyarakat perekonomian dijalankan secara bebas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, hal ini juga akan terjadi suatu ketimpangan sosial gitu, di mana individu lain itu untuk meningkatkan ekonominya tanpa melihat orang lain gitu. Jadi mereka tuh lebih cenderung kompetitif mementingkan diri sendiri. Selanjutnya ada menimbulkan adanya potensi monopoli di masyarakat. Nah, hal ini juga tidak bagus, karena pasar monopoli itu bisa di satu sisi menguntungkan satu pihak, di sisi lain juga pihak lain juga berdampak, jadi tidak sehat. Selanjutnya kita membahas tentang sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah campuran dari sistem ekonomi tadi. Nah, dan sistem ekonomi campuran ini memiliki ciri-ciri adanya pembatasan. Nah, hal ini adalah adanya pembatasan dalam hal produksi dan konsumsi dari barang yang akan diproduksi, barang atau jasa yang diproduksi. Nah, yang selanjutnya ada pemerintah memiliki kewenangan. Dalam hal ini pemerintah juga andil dalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Ini sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran dari sistem ekonomi liberal. Selanjutnya ada segala kegiatan ekonomi turut campur tangan pemerintah. Ini pemerintah itu sangat ikut campur bagaimana produk yang akan disediakan, budaya yang digunakan, campur tangan tersebut. Hanya pemerintah yang pihak milik orang. Nah, pemerintah di mana hal yang mendasari dari perekonomian yang dijalankan oleh negara kita adalah dasar negara kita, ini Pancasila.
dilihat dari ciri-cirinya itu yang pertama adalah gotong royong sesuai dengan sila yang ada di Pancasila, gotong royong. Jadi dalam sistem perekonomian itu adanya sistem kerjasama untuk membantu satu sama lain agar tidak terjadinya ketimpangan sosial. Selanjutnya cabang produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, menerapkan prinsip berwawasan lingkungan penguasaan pemerintah, di mana dalam sistem perekonomian yang diterapkan, pemerintah juga ikut campur dalam perekonomian yang dijalankan. Nah, kita lihat selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem kekeluargaan, di mana asas kekeluargaan itu lebih dilindungi untuk berdasar sesama masyarakat. Kelebihan yang kedua adalah komponen ekonomi yang penting dan strategis dikelola oleh negara, ini kemampuan dan kesejahteraan rakyat. Nah, contoh dari kelebihan poin 2 ini adalah seperti negara menguasai seperti pertambangan, perusahaan air minum, dan landasan atau saudara seperti PT Angkasa Pura itu merupakan BUMN yang dikelola langsung oleh pemerintah. Selanjutnya ada PT Perkereta Apian. Banyak lagi sih, berarti sumber kekayaan negara yang dikuasai oleh negara tapi tujuan untuk memakmurkan Poin yang ketiga ada semua kekayaan alam yang ada di dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan dari sini adalah gas. Nah, gas itu dikuasai oleh negara dan tidak ada pihak swasta yang mengaku gugat mata gas itu. Nah, gas contohnya itu adalah gas yang dikuasai oleh negara bentuk BUMN. Nah, kita lihat kekurangan dari sistem ekonomi negara kita. Yang pertama, munculnya sistem tribalism berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan kekayaan alam. Nah, hal ini juga mirisnya ya, karena campur tangan pemerintah dalam kekayaan alam Indonesia itu cukup tinggi gitu. Jadi bisa menimbulkan eksploitasi dari manusia dan kekayaan alam kita sendiri. Yang kedua, terdapat sistem etatisme, di mana negara dan pelaku ekonomi bersifat dominan sehingga mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, adanya persaingan tidak sehat di mana pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok yang membentuk monopoli tidak sesuai dengan keadilan serta merugikan masyarakat luas. Nah, itulah sekian pembahasan kita tentang masalah pokok ekonomi, di mana kita dapat tarik kesimpulan adalah bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara itu akan mempengaruhi bagaimana pendapatan ataupun bagaimana mempengaruhi dari keadilan dan kesejahteraan dari masyarakatnya. Dan kesimpulan yang dapat kita tarik dari poin yang pertama tentang masalah pokok ekonomi adalah bagaimana masalah pokok ekonomi pada klasik dan juga modern, dan juga sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara kita dengan landasan Pancasila. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih.